Kalau Anda tadi baca referensi yang saya beri kepada Anda, kita akan dapati. Nah, setelah Anda memahami dua penentu tadi, lalu kita akan melihat jenis-jenis dampak yang ditimbulkan oleh sebuah bencana. Ternyata beragam, ya kan? Mari kita lihat dulu. Tapi secara umum terbagi pada dua. Dampak yang bersifat physical impacts. Yang kedua adalah non-physical, bukan yang bersifat fisik. Oke. Mari kita mulai dengan dampak yang bersifat fisik. Oke. Dampak yang pertama ketika sebuah bencana itu terjadi, yaitu yang kita sebut dengan korbannya dampak fisik. Ya. Dampak fisik itu yang pertama wujudnya adalah dalam bentuk banyak orang yang meninggal atau terluka. Dalam bahasa bencana disebut casualties, korban manusia, baik yang meninggal atau yang terluka. Ya. Nah, nah, data menunjukkan bahwa pada tahun sekitar dalam waktu 100 tahun yang belakang ini, setahun yang lalu itu, kematian karena bencana itu cukup besar sekali. Ya. Nah, ini data lama sebenarnya dari MDAT. Ini ada 50.000 kematian dalam 1.000 mungkin sekitar seabad yang lalu. Oke. Dan ini kebanyakannya disebabkan oleh kalau peristiwa alamnya adalah ya, apa itu gempa bumi earthquake. Ya, kemudian ada badai tropis, banjir dan sebagainya. Oke. Nah, yang menarik adalah fakta yang menunjukkan tadi oleh kawan Anda siapa? Oleh Herma atau oleh Hikmah. Nah, dampak yang bersifat fisik ini berupa kematian atau luka manusia itu fakta menunjukkan ada perbedaan dalam wilayah, secara wilayah. Nih begini faktanya ya. Asia itu ya mengalami gempa bumi 54%. Jadi gempa bumi di dunia ini data menunjukkan terjadi 54% itu terjadi di Asia. Oke? Tetapi oke, justru korbannya banyak di Asia. Oke? Nah, saya ingin bandingkan supaya Anda paham begini. Di Asia itu apa? 54% adalah mengalami earthquake. Nah, Amerika, khususnya Amerika aja nih, Amerika aja itu 22% terjadi bencana gempa bumi itu di Amerika. Tadi kan saya bilang se-Asia tuh, 54% se-Asia. Amerika 22% kejadiannya gempa gempa bumi yang terjadi secara global dunia itu di Asia 54% seluruh Asia. Tapi se-Amerika unggul 22%. Nah, yang menunjukkan bahwa adalah kan berarti besar tuh Amerika 22%. Sering terjadi gempa di Amerika itu. Tetapi dari jumlah korban, baik yang meninggal atau yang ini, Amerika hanya 17% total yang korban. Padahal kan hanya satu dunia tuh. Tapi Asia, 70% korban baik kematian atau luka berasal dari Asia. Begitu juga pada fakta banjir. Banjir di Asia itu terjadi 41%. Di Amerika 24%. Satu Amerika aja. Tetapi kematian atau luka akibat banjir 98% di Asia. Berarti mayoritas. Karena petik tetapi di Amerika hanya 2%. Oke? Nah, dari segi badai, Asia banyak. Khusus Asia itu 41% terjadi badai. Di Amerika hanya 33%. Tetapi korban manusia, baik meninggal atau karena terluka, di Asia justru mencakup 90% kematian berasal dari Asia karena badai. Di Amerika, tanda petik, cuma 8%. Nah, ini menarik harus Anda kita pahami, mengapa ini bisa terjadi. Ini kaitannya itu tadi dengan faktor penentu sebelumnya. Ya, seperti itu. Oke? Nah, seperti itu. Nah, ini menarik nih data-data lainnya. Di negara-negara berkembang, baik itu di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, rata-rata ya ini. Ketika terjadi sebuah bencana, kematiannya 3.000 orang. Tetapi di negara-negara maju, seperti masuk Amerika, tanda petik hanya 500 orang. Nah, berarti ada disparitas nih. Ya,
Nah, mengapa ini terjadi? Ada kaitannya dengan tadi dua faktor penentu sebelumnya tadi. Oke, oke. Mari kita lihat apa dampak apa wujud utama dari dampak fisik adanya bencana ini. Yang pertama adalah yang kedua, tadi yang pertama kan dampak fisik yang pertama wujudnya adalah kematian ya atau luka, casualties. Yang kedua adalah kerusakan fisik. Ya, baik itu misalnya apa? Struktur bangunan-bangunan yang rusak. Pasti kan, sering kita lihat ketika ada bencana alam, baik itu badai, baik itu gunung api, bencana gempa bumi dan sebagainya, ada kerusakan bangunan-bangunan. Animals, banyak binatang yang, terutama binatang-binatang peliharaan, ternak, crops, crop itu apa itu pertanian, lahan-lahan pertanian, bahan-bahan yang suka buat kebutuhan kita seperti padi, apa itu gandum dan sebagainya, dan sebagainya. Oke, ya. Nah, ini yang menarik juga, kerusakan dari sisi struktur hewan ternak dan panen itu greater in developing countries, terjadi lebih banyak di negara-negara berkembang atau miskin daripada di negara-negara maju. Why? Kaitkan dengan dua penentu pertama tadi. Ya, itu. Yang kedua, tadi saya menjelaskan dampak yang bersifat fisik. Sekarang ternyata bencana juga menimbulkan dampak yang non-fisikal. Yang pertama adalah dampak sosial. Nah, kalau kita bicara tentang dampak sosial, untuk pertama adalah psikososial, pengaruh pada psikologis, tapi juga kepada sisi sosial manusia yang tinggal di sumber bencana tadi. Nah, oke. Nah, yang menarik adalah, ingin saya sampaikan dulu pertama kali di sini, dampak secara sosial berupa psikososial itu juga tidak selalu negatif. Seperti saya pernah sampaikan sebelumnya, sebuah bencana bisa berdampak positif. Nah, makanya kaitan dengan namanya mitos bencana ya. Misalnya apa? Bagi masyarakat, kadang-kadang bencana menimbulkan justru ikatan family kekeluargaan yang semakin kuat karena sama-sama menjadi korban. Ya, lebih peduli menimbulkan tindakan-tindakan prososial yang mungkin sebelumnya masyarakat masing-masing atau tidak mau menolong, tapi ketika bencana masyarakat sering berperilaku yang altruistik, yang memperhatikan kepentingan orang banyak. Di samping negatif efeknya, justru keluarga hubungannya menjadi terpisah karena mungkin ada satu keluarga yang menjadi korban, terpisah, mengalami pengungsi dan sebagainya, maka terjadi perpecahan kekeluargaan. Nah, oke. Nah, yang menarik sekali lagi nih, dampak yang bersifat psychological ini juga lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang atau miskin daripada negara-negara kaya, terutama yang menimpa kepada anak-anak, orang tua, perempuan, dan minoritas etnik. Nah, oke, seperti itu. Ada juga dampak negatifnya, ada domestic crime, terjadi kekerasan rumah tangga. Ini menarik nih, dalam bencana itu ternyata bukan cuma menimbulkan dampak fisik, tapi juga non-fisik. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Coba nanti Anda perhatiin ya, kalau Anda tinggal di daerah yang ada sumber bencana, dalam beberapa kasus terjadi kekerasan fisik si suami terhadap istri dan anaknya, ya, karena ekonomi, karena psikologis dan sebagainya. Dan di situ yang menjadi korban kebanyakannya adalah perempuan atau istri dan anak-anak, orang tua. Ya, gitu. Nah, yang dampak selanjutnya secara psikososial adalah yang non fisik, berarti adalah bisa saja masyarakat itu punya kemampuan lambat untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan. Nah, ketika terjadi bencana kan ada dampak perubahan, terjadi banyak ekonomi, sosial, politik, maka ada masyarakat yang lambat melakukan long term adaptive consequences. Dia perlu banyak untuk menyesuaikan diri, perlu waktu yang lama untuk menyesuaikan diri. Dan ini dipengaruhi oleh tadi tuh dua faktor sebelumnya tadi, dan juga faktor individu dan faktor keluarganya. Seperti itu. Nah, bagi masyarakat yang punya wawasan yang bagus atau kognitif yang bagus tentang bencana, sebaliknya dia akan kemampuan adaptasinya bisa lebih cepat. Tapi sebaliknya bagi yang tidak akan lebih lambat. Nah, tadi juga saya ingin menunjukkan dampak sosial lainnya dalam bentuk perubahan demografis. Demografis itu sisi kependudukannya ya. Nah, ketika terjadi bencana, maka terjadi perubahan sisi demografis sebuah masyarakat. Ada orang yang meninggalkan kondisi lokasi lokasi kejadian disebut adalah emigrasi keluar. Tapi juga ada yang masuk. Nah, gitu kan?
Mengapa orang keluar melakukan emigrasi? Karena dia tidak tahan dengan perubahan yang ada dalam masyarakat akibat bencana, hilang rumahnya, dia nggak mungkin nggak punya pindah ke keluarga yang lain, ya terusir, ya mengungsi dan sebagainya, dan keluar mencari tempat yang lebih aman. Tapi atau juga ada yang masuk. Nah, yang masuk ini bisa disebabkan karena apa? Ada misalnya sukarelawan, ya kan? Baik itu pemerintah sukarelawan ya, yang membantu masyarakat atau para penolong baik dari pemerintah atau dari masyarakat. American Supply dan sebagainya. Maka baru terjadi perubahan demografis. Bahkan di Amerika itu ada masyarakat, ada sebuah wilayah karena sering terjadi bencana maka menjadi kosong misalnya seperti itu. Orang nggak mau tinggal di situ, ya kan? Nah, ini namanya perubahan demografis dalam sebuah masyarakat. Bisa jadi ketika terjadi bencana, masyarakat mulai perubahan demografis dari segi jumlahnya berkurang atau tetap atau bertambah. Nah, seperti itu. Nah, ini harus dilihat kalau terjadi perubahan demografisnya berdampak kepada hal lainnya, ekonominya, sosial, ekonomi dan sebagainya ya. Seperti itu. Bisa saja terjadi nih population loss, kehilangan populasi dan sebuah masyarakat. Kalau sebuah masyarakat mengalami kehilangan populasi, maka dampak ekonomi akan luar biasa. Ya, untuk bisa recovery-nya lebih lambat. Oke. Nah, selanjutnya dampak yang non fisik, yaitu dampak ekonomi, ya kan? Ketika bencana terjadi, maka berdampak kepada kerusakan properti, rumah-rumah, bangunan-bangunan, baik bangunan bisnis, pemerintah, masyarakat itu mengalami kerusakan. Dan akibatnya apa? Kehilangan aset masyarakat itu. Losses in asset values. Nilai aset masyarakatnya berkurang. Yang bangunannya hancur, rumah bakal hancur, bangunan-bangunan fasilitas umum hancur, pemerintah hancur, bisnis hancur. Ya kan? Seperti itu. Oke. Okay. Nah, seperti hal yang tadi saya sebutkan di negara-negara yang berkembang, property damage ini, tanda petik ya, lebih sedikit daripada negara-negara yang berkembang. Nah, tadi itu berkaitan dengan knowledge, policy, skill, dan ability dalam merespon bencana dan menyiapkan bencana. Ya. Oke. Okay. Nah, yang menarik adalah negara-negara berkembang, kerusakan properti ini kadang-kadang susah diukur. Ya, mengukurnya bagaimana? Nih, jumlah kadang-kadang jumlahnya berubah-ubah dan sebagainya. Oke. Okay. Nah, untuk bisa mengukur dampak bencana dari segi properti ini, lihat terjadi adanya pengurangan atau penurunan fasilitas publik. Ya, untuk apa? Untuk perlindungan. Contohnya apa? Air minum, lampu atau listrik, fasilitas pembuangan sampah, makanan dan komunikasi dan transportasi. Ya kan? Maka ketika terjadi property damage, maka berakibat kepada fasilitas-fasilitas umum itu mengalami gangguan. Sumber makanan, sumber listrik, ya, transportasi, komunikasi, dan sebagainya. Oke, seperti itu. Nah, ada juga dampak, tadi kan dampak ekonomi yang bersifat langsung. Ada juga dampak ekonomi yang tidak bersifat langsung. Nah, ini disebabkan karena memang masyarakat itu mengalami ketergantungan yang luar biasa. Ya, bisnis, orang-orang pebisnis, dunia bisnis mengalami ini, dampak ekonomi yang paling jelas. Maka ketika sebuah bencana terjadi, bisnis mengalami gangguan, bahkan kehancuran. Karena apa? Secara fisik mengalami gangguan tuh, pabriknya misalnya ya, warungnya, tokonya, dan sebagainya. Dan juga kerusakan itu gangguan itu dari karena memang pekerjaannya nggak ada, sama-sama menjadi korban kan, pekerjaannya. Ya kan? Para pekerjaan juga menjadi korban, maka mereka tidak bisa bekerja dengan bagus. Oke, seperti itu. Maka dampak ekonomi ini sangat besar terjadi ketika bencana terjadi. Nah, bagi pemerintah pun sama. Nah, karena terjadi bencana seperti itu, maka ekonomi atau financial ekonomi, kemampuan finansial masyarakat pemerintah juga mengalami gangguan. Mengapa? Pemerintah harus menyediakan banyak dana untuk menangani bencana ini. Ketika bencana terjadi kan ada sampah, bangunan hancur, maka harus dirapikan. Sampah numpuk harus dibuang. Debris removal namanya. Ya kan? Bagaimana tuh? Menyediakan bagaimana membuang kemana yang aman, tidak sembarang buang tuh, bangunan yang hancur. Terus merestorasi bangunan yang hancur, terutama bangunan-bangunan fasilitas publik, ya kan? Dan sebagainya. Terus menangani respon area-area yang terkena. Maka ini memerlukan biaya yang besar. Nah, di sini lagi-lagi berkaitan dengan
dua faktor sebelum bencana. Bila pemerintahnya akan mengalami kelumpuhan secara ekonomi kalau tidak punya kesiapan sebelum peristiwa bencana. Seperti yang terjadi di negara-negara miskin dan berkembang. Tapi sebaliknya, bila pemerintahnya itu memang sudah mempersiapkan diri, mereka sadar bangunannya, polisinya, dan sebagainya, mereka bisa sendiri, maka secara ekonomi tidak akan mengalami kegoncangan yang besar. Karena sudah nyiapin, ya. Tapi pada umumnya memang kan terjadi, baik negara yang sudah maju atau yang berkembang, maka pemerintah lokal khususnya dan negara nasionalnya akan mengalami pemasukan yang berkurang kan. Pajak nggak masuk ketika bencana terjadi karena bisnis lumpuh. Ya, orang nggak bisa bekerja. Nah, ini ada dampak ekonomi yang besar bagi yang diakibatkan oleh adanya peristiwa bencana. Selanjutnya, dampak non fisikal lainnya adalah dampak politik. Tadi itu pertanyaan yang pertama tadi dari Ina, itu tentang dampak politik ya. Ya. Dalam sebuah peristiwa bencana, itu bisa mengakibatkan adalah dampak politik, yaitu memunculkan disrupsi politik, kekacauan politik. Kekacauan di sini bisa bermakna dalam pengertian positif dan negatif ya. Mengapa? Nah, begini. Ketika terjadi bencana, ya kan, ada dua hal yang dilakukan, ada respon seketika, respon sesudahnya, recovery. Nah, ini pemerintah, baik lokal dan nasional, kumaha memberikan respon ketika bencana terjadi. Apakah memadai atau tidak? Dan bagaimana upaya-upaya pemerintah recovery setelah bencana? Memadai atau tidak? Bila tidak memadai, maka akan menimbulkan keluhan-keluhan dari korban, grievance. Nah, korban baik korban langsung tidak langsung mengalami keluhan, mereka mengeluh. Apakah mereka akan mengeluh ketika bencana terjadi, ini pemerintah memenuhi kebutuhan mereka atau tidak? Yang basic misalnya makanan, tempat tinggal, ya, kesehatan. Nah, bila diharap tidak sesuai harapan mereka, maka akan menimbulkan keluhan-keluhan. Nah, kalau akan terjadi, akan nanti menimbulkan gerakan-gerakan sosial dan politik yang berujung kepada ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ya, nanti akan menimbulkan mereka akan demonstrasi ke gedung pemerintah atau melakukan perusakan-perusakan. Nah, itu juga akan menimbulkan kegoncangan kepada pemerintah itu, menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, itu aspek yang mudah kita lihat. Pada level berikutnya, ada politisi yang memanfaatkan gerakan peristiwa ini untuk menarik perhatian masyarakat dengan memanfaatkan ketidakbecusan pemerintah baik lokal dan nasional menangani ini. Dengan misalnya mereka mengadakan demonstrasi besar-besaran, memanfaatkan keluhan masyarakat untuk menimbulkan gugatan kepada pemerintah yang ada. Dengan misalnya menyerukan, jangan pilih tuh gubernur lagi yang sekarang, jangan pilih lagi tuh bupati yang ini sekarang, jangan pilih lagi presiden sekarang untuk di berikutnya. Sehingga politisi ini atau politiknya mendapatkan simpati dari para korban. Nah itu, nah itu ya, seperti ini sisi politiknya. Bahkan pada level ekstrimnya, ini menjadi sebuah gerakan masif sosial, justru mereka menyerbu pemerintah yang ada di situ, mereka tidak lagi percaya. Sehingga menimbulkan perubahan disabilitas politik, distabilitas politik, dan terjadi perubahan pemerintahan. Nah ini yang ekstrimnya ya, seperti itu. Ya, ketika misalnya kekuatan oposisi besar, dan betul-betul pemerintah yang itu tidak mampu merespon yang ada. Oke, seperti itu. Nah, dan itu pasti ada tuh, minimal ada keluhan, mempertanyakan kemampuan pemerintah, kebutuhan pemerintah terhadap para korban ya. Nah, di Indonesia apakah itu terjadi? Eh, Mari kita lihat ya, nanti kita diskusikan sejauh mana nih dampak politik bagi dari sebuah bencana terhadap pemerintah baik lokal dan nasional. Nah, apa kesimpulannya dari ini semua? Jadi kalau kita berbicara tentang dampak bencana, satu kata, dampak bencana apapun luar biasa. Dari sumber pemicu apapun akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Dampaknya beragam, bisa fisik dan non fisik, ya, tuh, beragam. Nah, apapun bentuknya dampak ini yang luar biasa ini, kita harus pastikan bukan karena alam dalam perspektif sosiologis, tetapi karena manusia dan struktur sosial manusia itulah
yang tidak mampu merespon dengan memadai, yang tidak mempersiapkan diri ketika peristiwa alam terjadi. Nah, ini menjawab pertanyaan, mengapa dampak di negara-negara maju, tanda petik, lebih sedikit dari segi fisik dan non-fisik daripada negara-negara berkembang atau negara miskin. Alamnya sama tuh, ada gunung apinya, ada badainya, ada tsunami-nya, tapi dampaknya berbeda. Nah, ini jawabannya terletak kepada manusianya punya knowledge apa enggak, punya pemahaman atau tidak, kesadaran atau tidak terhadap sumber-sumber peristiwa alam tadi, dan struktur sosialnya, sistem sosialnya dibangun enggak untuk mempersiapkan melawan, menghadapi peristiwa-peristiwa alam seperti gunung api, badai, dan sebagainya. Itu sebenarnya ya. Nah, lalu setelah kita memahami ini, bagaimana seharusnya? Bagaimana kita merespon dampak bencana ini? Nah, di sini, maka kita semua, baik sebagai masyarakat dan pemerintah, harus mempersiapkan diri. Knowledge yang bagus, skill yang cukup, kemauan atau kemampuan yang sigap menghadapi peristiwa-peristiwa alam ini. Kalau itu tidak, dampaknya akan sangat masif dan luar biasa dari berbagai macamnya tadi, baik fisik dan non-fisik. Maka kita sebagai masyarakat dan pemerintah harus terlibat dalam 3 jenis manajemen emergency dalam menghadapi bencana. Satu, kita harus terlibat dalam upaya-upaya mitigasi pencegahan. Apa? Knowledge Anda tambah, skill Anda tambah, ability Anda tambah. Mitigasinya sebelum terjadi kita siapkan. Ketika ini Anda bisa lakukan, maka dari dampak fisik dan non-fisik akan dikurangi kalau tidak bisa nihil. Inilah yang menjelaskan kenapa negara-negara maju di Amerika, di Eropa, dan di Asia, khususnya Jepang dan Korea, korbannya sedikit. Di Indonesia kumaha, oh bak wae, dan negara-negara Asia lainnya. Nah, yang kedua, kita semua, baik mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah, kita memang harus melakukan praktek-praktek upaya emergency preparedness. Ketika terjadi bencananya, kita harus siap menghadapi darurat, supaya menghindari, mencegah dampak-dampak yang beragam tadi. Apa yang harus kita siapkan ketika bencana terjadi? Ya, baik yang bersifat fisik, personal, dan sosial. Pernah nggak Anda mempersiapkan alat-alat apa yang harus Anda siapkan ketika bencana kepentingan pribadi Anda? Enggak kan? Dan memang kita tidak pernah diberitahu. Nah, yang ketiga, kalau yang kedua adalah ketika bencana terjadi, yang pertama adalah sebelum bencana terjadi, nah sekarang yang setelah bencana terjadi. Kita harus memiliki upaya-upaya yang memadai untuk merecovery diri kita dan masyarakat setelah bencana terjadi. Namanya recovery management yang bagus. Supaya dampak-dampak tadi yang fisik dan non-fisik bisa dikurangi atau diminimalisir, kalau tidak bisa dihilangkan. Ya, gitu. Jadi, kita terlibat dalam upaya mitigasi sebelum bencana terjadi, upaya-upaya emergency kedaruratan ketika terjadi bencana, yang terakhir, upaya-upaya recovery untuk penyembuhan setelah bencana terjadi. Semuanya harus dilakukan. Nah, mari kita lihat sejauh mana kita sebagai masyarakat melakukan yang 3 hal tadi. Dan juga pemerintah kita. Bandingkan dengan negara lain. Ini semua menjelaskan kepada kita adalah yang menjadi masalah bukan peristiwa alamnya, bukan gunung apinya, bukan gempa buminya, bukan badainya, bukan tsunami-nya, adalah diri kita sendiri sebagai society dan negara siap atau enggak. Pada aspek mitigasi, pada aspek emergency, pada aspek recovery. Oke? Nah, penjelasan saya tadi itu dari ini, disaster model, impact model. Tulisan dari Michael Lindell. Judulnya Disaster Studies, yang ada di jurnal Current Sociology Review. Anda sebagai mahasiswa sosiologi, kudunya tah jurnal iya, Current Sociology Review. Oke. Oke, mari kita diskusikan. Kalau Anda, supaya Anda lebih paham. Ada pertanyaan atau komentar? Masih ada waktu.